warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sauti Masmu. نعم صريح جدا. Baik. Sauqaddimu baina ladaikum ajmain limarati tsaniyah yakni fi madati tarikhul Islam nam bil madah tarikhul Islam tahtal maudu al-an Umar bin al-Khattab kaifa hukumiyatihi thumma madza naqul bil arabiyyah hikayah an hikayatihi wa hukumiyatihi. Nah, baik, ana sa uqabilukum bi syahsyah. Syahsyah Manzurah. Naam Manzur. Al-an fi maudu'i Umar bin Khattab radhiyallahu an. Antiku bil lughah al-Indonesia tashilan li wa tafhiman lakum. Nah, politik, kekuasaan, kebijakan dan peranannya sebagai pionir ijtihad. Baik. Wahada fi nuqtah al-ula yakni bentuk politik pemerintahan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu nomor 1 ada perluasan wilayah dan pengelolaannya, yang kedua pengelolaan kas negara, 3 penataan birokrasi pemerintahan, dan selebihnya ya bisa dibaca. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama, perluasan wilayah dan pengelolaannya. Semenjak penaklukan Persia, ini mohon maaf teksnya banyak karena kita membahas sejarah ya. Pemerintahan Islam menjadi adik kuasa dunia yang memiliki wilayah kekuasaan yang luas meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Persia, dan Mesir. Luas daerah kekuasaan Islam ini membuat Umar merasa perlu memahami dan menyempurnakan sistem pemerintahan yang telah dijalankan Khalifah Abu Bakar sebelumnya. Umar mengadakan pembaruan yang signifikan di dalam bidang administrasi negara dengan tetap menjadikan kota Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam. Umar bin Khattab telah membagi kekuasaannya secara terpisah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, Umar mulai memisahkan antara kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dengan demikian, lahirlah trias politika. Jadi, trias politika ini sudah ada sejak ini tentang perluasan wilayahnya. Jadi tadi sudah disebutkan meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Persia, dan Mesir. Pengelolaan kas negara. Mengenai perubahan dan perbaikan terhadap peraturan yang ada, Umar bin Khattab mengubah hak menguasai tanah dan segala sesuatu yang diperoleh melalui perang dengan memberikan hak atas tanah-tanah hasil rampasan tersebut kepada pemilik semula dengan syarat mereka harus membayar pajak. Bagi al-kharaj ya, al-kharaj ini kayak kaum. Selain al-kharaj, sumber pemasukan negara Islam pada saat itu adalah yaitu dari sumber al-usyur 10%, yaitu perdagangan dan kapal-kapal orang asing yang datang ke negara Islam, atau bea cukai. Pada saat itu sudah ada ternyata ya bea cukai. Yang kedua al-zakah, zakat seperti mana yang kita
yang biasa kita tunaikan ya, zakat seperti biasanya 2,5%. Setelah harta tersebut sampai nisab ya, atau sudah 1 tahun. Yang ketiga al-jizyah, pajak ahli zimmah, yaitu orang bukan Islam yang bertempat tinggal di negara Islam. Seperti contohnya Nasrani dan Yahudi. Nomor 4, al-fal dan ghanimah adalah uang tebusan dari orang musyrik yang kalah perang dan harta rampasan perang. Jadi al-fal dan ghanimah ini mungkin masih satu arti ya. Uang tebusan dari orang musyrik yang kalah perang, begitu maksudnya. Jadi itu merupakan sumber-sumber pengelolaan yang didapat negara pada saat itu, negara Islam ya. Selanjutnya penataan birokrasi pemerintahan. Oh, ini gak ada nomornya. Ini harusnya nomor 3 ya. Jadi pada masa Umar, lembaga yudikatif sudah berdiri sendiri, terpisah dari eksekutif dan legislatif. Ia memisahkan kekuasaan yudikatif di Madinah dari kekuasaannya, dan untuk itu dia mengangkat Abu Darda yang diberi gelar al-qadi atau hakim ya. Wilayah negara terdiri dari provinsi-provinsi yang berotonomi penuh kepada pemerintahan provinsi bergelar amir. Jadi kalau provinsi itu nama gelarnya yang kayak di sini itu kayak provinsi Jawa Timur kan gubernur ya, dulu amir. Di setiap provinsi tetap berlaku adat kebiasaan setempat selama tidak bertentangan dengan aturan pemerintah pusat. Para amir atau gubernur provinsi dan para pejabat distrik sering diangkat melalui pemilihan. Jadi dulu sudah ada pemilihan juga ya. Gak tahu ngitungnya seperti KPU atau gimana, gak tahu ya. Mungkin manual. Pemerintahan Umar menjamin hak setiap orang dan orang-orang menggunakan kemerdekaannya dengan seluas-luasnya. Jadi sistemnya sudah mungkin sama seperti di Indonesia ya, demokratis. Seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya, futuhat. Futuhat juga bisa diartikan perluasan ya. Jadi memerdekakan kota-kota yang lain juga. Di sini perluasan wilayah ke utara menuju wilayah Syria di bawah pimpinan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah pada saat itu. Setelah jatuh Syria, perluasan wilayah dilanjutkan ke arah barat. Jadi setelah ke arah utara langsung ke arah barat menuju Mesir di bawah pimpinan Amr bin As, dan menuju timur. Setelah ke barat langsung ke timur, langsung memperluas lagi ke arah Irak di bawah pimpinan Surahbil Ibnu Hasanah. Terus yang ke timur selanjutnya disempurnakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Iskandariyah, pelabuhan besar Mesir. Al-Qadisiyah, sebuah kota di Irak. Al-Madain, ibu kota di Persia, serta kota Mosul dapat dikuasai. Jadi nama-nama kota yang terdahulu itu banyak yang beda ya. Jadi sekarang sudah berubah, banyak yang berubah namanya. Baik, mungkin kita ke slide selanjutnya ya. Penaklukan Irak dan Persia. Nah, penaklukan ini identik dengan perang pastinya ya. Jadi penaklukan ini meliputi Irak, Iran, Syria, Palestina, dan Mesir dalam waktu yang singkat pada saat itu ya. Tidak lama kaum muslim untuk memperluas wilayahnya. Yaitu selama kurang lebih 10 tahun kekhalifahan Umar pada saat itu. Negara Islam yang masih bayi kala itu berubah menjadi suatu kekaisaran yang besar dan kekuatan yang paling besar di dunia ya. Lanjut ke poin selanjutnya, Suriah, perang Qadisiyah namanya, pada tahun 637 Masehi menentukan masa depan Persia. Kalau tidak salah Persia ini berubah ya. Nama negaranya sekarang jadi Iran. Kalau ada Iran, Irak ya. Iran, Persia. Dulu namanya Persia. Di bawah pimpinan
kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menundukkan kota itu. Jadi di perang Qadisiyah ya. Lalu kemenangan yang diraih di daerah itu membuka jalan bagi gerakan maju tentara Muslim ke dataran Eufrat dan Tigris setelah dikepung selama 2 bulan. Yazdagrid III atau Raja Persia melarikan diri pada saat itu. Pasukan Islam kemudian mengepung Nahawan dan menundukkan Ahwas. Ini nama kota ya. Nahawan dan Ahwas pada saat itu. Dan pada tahun itu pula seluruh Persia sempurna berada dalam kekuasaan Islam sesudah pertempuran sengit di Nahawan tadi. Isfahan, nama kota Isfahan juga ditaklukkan pada saat itu. Lalu ke penaklukan Damsyik dan Yordania. Damsyik ini bisa disebut juga Damaskus ya. Sebelum kota ini ditaklukkan, telah terjadi serangkaian pertempuran antara pasukan Islam dan pasukan Romawi di gerbang-gerbang kota. Nah, ini terjadi di gerbang ya, sebelum masuk kotanya. Itu sudah sengit pertempurannya. Ketika itu pertempuran begitu sengit, pasukan penakluk terus berusaha memasuki gerbang kota. Sementara itu, di sekeliling Damaskus juga terjadi pertempuran antara pasukan penyerang dan pasukan yang bertahan. Lalu orang-orang Romawi berusaha meminta perlindungan kepada penguasa Tuma seraya berkata. Jadi Tuma ini sebuah daerah juga di Romawi ya. Ketika Romawi mau ditaklukkan. Apakah kami harus berdamai dengan orang-orang Islam atau engkau akan memberi jalan keluar untuk kami? Lalu penguasa Tuma pun berjanji untuk memerangi pasukan Islam. Nah, pada saat itu masih gak percaya apakah Islam itu, tentara Islam itu mau menjamin dikasih jalan keluar untuk orang-orang Romawi ini. Singkat cerita, beberapa orang pasukan Khalid bertemu dengan utusan Abu Ubaidah yang telah menerima penyerahan kota dari tangan musuh. Jadi setelah itu rela ya, orang-orang Romawi rela menyerahkan kekuasaannya setelah diberi jaminan ya, diberi jaminan kedamaian. Jadi meskipun berbeda agama seperti di Indonesia tetap damai seperti itu. Akhirnya pasukan Islam pun menguasai seluruh Damaskus. Nah, di sini Yordania sekarang masih jadi negara ya. Jadi dulu ada yang namanya perang-perang yang terjadi di daerah Yordania. Di sini. Nah, yang kebetulan berdekatan daerahnya dengan negara Yordania ya. Di situ terjadi perang-perang yaitu perang Filbisan. Sekarang Yordania ya, dulu namanya Filbisan daerahnya. Pada hari Senin ini kebetulan sejarahnya mencatat dengan detail, ada yang tidak detail. Ini yang detail hari Senin 28 Zulqa'dah 13 Hijriah. Terus waktu saat itu juga terjadi penaklukan Damaskus. Lalu lanjut pada tahun 15 Hijriah ada penaklukan Hims dan Yarmuk. Lalu dilanjutkan lagi masih tahun 15 Hijriah ada penaklukan Baitul Maqdis. Dan yang terakhir pada tahun 18 Hijriah ada penaklukan daerah yang namanya Kaisaria. Untuk yang sekarang kurang tahu saya nama daerahnya ini terganti menjadi apa. Lanjut ke selanjutnya. Nah, kita akan ke bentuk kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Umar bin Khattab ya. Yang pertama membuat kelompok militer, kedua membuat Baitul Mal, yang ketiga membentuk organisasi negara Islam. Yang pertama membuat kelompok militer. Beberapa kampung-kampung militer terbesar yang dibangun pada masa Umar adalah Basroh yang bertujuan untuk mempermudah komunikasi dengan Madinah, ibu kota negara, dan juga menjadi basis penaklukan menuju Iran Selatan. Kufah dibangun untuk menjadi basis pemerintahan untuk administrasi untuk Irak Utara, Mesopotamia, dan bagian timur dan utara Iran. Ini cerita tentang pembuatan kelompok-kelompok militer ya.
Selain menjadi basis militer dan pemerintahan, Ansor juga menjadi pusat distribusi dan administrasi pajak. Dengan begitu, sistem yang diterapkan oleh Umar adalah sistem desentralisasi. Gaji para pasukan yang diambil dari pajak, upeti, dan zakat dibayarkan melalui pusat-pusat administrasi. Jadi gajinya para tentara pada saat itu, angkatan militer ya, itu diambil dari pajak, upeti, dan zakat yang dibayarkan melalui pusat-pusat administrasi. Yang kedua, kebijakannya yaitu membuat Baitul Mal. Sejalan dengan semakin luasnya wilayah Islam, Umar melakukan beberapa penataan struktur pemerintahan, yaitu yang pertama administrasi pemerintahan, pendirian Baitul Mal. Selanjutnya dari segi ekonomi juga terdapat kemajuan, yaitu diadakannya pajak tanah, semua harta rampasan perang atau ghanimah dimasukkan ke dalam Baitul Mal sebagai salah satu pemasukan negara untuk membantu rakyat, pemerataan zakat, serta membentuk lembaga perpajakan yang mengatur pemasukan dan pengeluaran. Jadi Baitul Mal ini bisa disebut juga administrasi negara ya. Jadi kayak di Indonesia kan kita yang sudah bekerja dan punya NPWP itu kan wajib membayar pajak. Jadi sebagai kontribusi warga negara terhadap negaranya. Seperti itu. Agar negaranya hidup. Nah, 3, membentuk organisasi negara Islam. Nah, ini organisasinya kebetulan lumayan banyak ya. Agar mekanisme pemerintahan berjalan lancar, dibentuk organisasi negara Islam yang pada garis besarnya sebagai berikut. Yang pertama ada An-Nidham As-Siyasi, organisasi politik yang mencakup, di sini ada 2. Yang pertama Al-Khilafat, terkait dengan cara memilih khalifah. Yang kedua organisasi Al-Wizariyat, para wazir menteri yang bertugas membantu khalifah, seperti di Indonesia kayak menteri-menteri ya, menteri-menteri kayak kabinet ya. Terus selanjutnya Al-Kitabat. Al-Kitabat ini lanjutannya ya. Jadi An-Nidham As-Siyasi ini ada 3. Yang terakhir Al-Kitabat, terkait dengan pengangkatan orang untuk mengurusi sekretariat negara. Ini biasanya seperti dari mufradatnya itu Al-Kitabat ya, surat menyurat ya. Jadi dibentuklah organisasi Al-Kitabat untuk menyelesaikan urusan-urusan administrasi tertulis. Selanjutnya An-Nidham Al-Idari, organisasi tata usaha administrasi negara, saat itu masih sangat sederhana. Ini tentang TU kalau sekarang ya. Biasanya di sekolah ada TU, tata usaha. Nah, ini dulu di zaman Umar namanya An-Nidham Al-Idari. Selanjutnya An-Nidham Al-Mali, organisasi keuangan negara, mengelola masalah keluar masuknya uang negara untuk dibentuk Baitul Mal. Mungkin di Indonesia seperti OJK. OJK itu apa ya? Lupa singkatannya sih. Pokoknya yang mengurus peraturan keuangan, ya, organisasi jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan. Ya. Otoritas. Otoritas bukan organisasi. Ya, maaf. Itu An-Nidham Al-Mali ya. Selanjutnya An-Nidham Al-Harbi, organisasi ketentaraan yang meliputi susunan tentara, urusan gaji tentara, urusan persenjataan dan lain-lain. Jadi Al-Harbi sudah masuk banget ya, mufradatnya tentang perang katanya. Nah, jadi organisasi dulu di masa Umar yaitu An-Nidham Al-Harbi, organisasi negara Islam. Yang terakhir An-Nidham Al-Qadai, organisasi kehakiman yang meliputi masalah pengadilan. Kalau sekarang apa? PA ya, pengadilan agama. Mungkin seperti itu. Lanjut. Nah, di poin yang terakhir ini membahas tentang peran Umar bin Khattab sebagai pionir ijtihad ya. Yang pertama, ijtihadnya yaitu hak mu'allaf dari zakat. Yang kedua, kasus potong tangan terhadap pencurian. Yang ketiga, sholat tarawih berjamaah. Yang keempat, kasus rampasan. Kita ke slide selanjutnya yaitu hak mu'allaf. Ini cuma sedikit poinnya. Menghapuskan bagian zakat bagi para mu'allaf, orang yang dibujuk hatinya karena baru masuk Islam. Jadi
Orang yang baru masuk Islam itu dihapuskan bagian zakatnya. Orang mualaf itu dihapuskan zakatnya inda ra'yi ya, menurut pendapat saya. Maksudnya dihapuskan bagian zakatnya ini jadi si mualaf ini seperti tidak wajib membayar zakat ya. Oh, gini maksudnya, maaf. Jadi para mualaf ini bagian zakatnya itu dihapuskan, jadi tidak dapat menerima zakat. Ya, itu haknya mualaf. Karena dia sudah diberi zakat ya. Baik, mungkin nanti kita bisa diskusikan ya, hak mualaf itu seperti apa. Di sini yang saya dapat dari jurnal yaitu menghapuskan bagian zakat bagi para mualaf. Nanti mungkin ada yang paham, kita diskusikan. Ya, ini pada masa Umar. Ya. Selanjutnya kasus potong tangan terhadap pencurian. Pemberlakuan ijtihad antara lain tidak melaksanakan hukuman potong tangan terhadap pencuri yang terpaksa mencuri demi membebaskan dirinya dari kelaparan. Jadi Umar masih memberi toleransi bagi para pencuri yang memang saat itu lagi kepepet ya, karena kelaparan. Kalau nggak makan mati. Nah, daruratnya seperti itu. Kalau masih bisa bekerja atau ya maksudnya mencari uang sendiri dengan tenaganya, itu baru insya Allah dipotong waktu itu. Karena dia sebenarnya masih mampu untuk bekerja, mencari nafkah. Tapi lain halnya jika memang dia itu benar-benar keadaan darurat, tidak punya bakat mungkin untuk bekerja atau yang lain sebagainya. Biasanya kan Umar menanyakan kepada orang tersebut kejadian sebenarnya. Seperti itu. Selanjutnya, sholat tarawih berjamaah. Berdasarkan catatan Sibli Mukmani, ini merupakan catatan ini ya, merupakan kumpulan ijtihadnya Umar. Sebenarnya banyak banget, tapi karena berhubung di sini poinnya sholat tarawih, jadi saya tulis yang bagian tarawih saja. Umar memutuskan untuk penyelenggaraan sembahyang tarawih dalam berjamaah. Jadi ijtihadnya Umar ini memperbolehkan untuk sholat berjamaah pada saat itu. Yang terakhir, kasus rampasan. Nah, jadi ini rampasan kan bermacam-macam pada saat itu, yaitu yang pertama alfal dan ghanimah, uang tebusan dari orang musyrik yang kalah perang. Jadi orang-orang yang diperangi, misalkan bukan Islam ya, misalkan kafir, kaum Romawi dan lain sebagainya, kaum-kaum yang diperangi itu ketika kalah itu dimintai uang tebusan sebagai apa ya, kayak kudeta gitu. Enggak, bukan kudeta, tapi perang. Jadi mereka itu membayar uang untuk kedamaian seperti itu. Jadi meskipun berbeda agama, tapi tinggal bersama seperti itu. Jadi tetap damai. Karena pada masa Umar seperti itu. Meskipun ada yang berbeda agama, tapi tetap tinggal di daerahnya yang Umar kuasai. Jadi kayak di Indonesia lah. Satu negara mempunyai 5 agama. 5 apa 6? Indonesia agama 6 sepertinya. Indonesia 6 agama ya. Kok lupa saya. Selanjutnya sofi, yaitu harta rampasan yang dipilih oleh kepala negara. Harta ini tidak boleh dibagi-bagikan. Nah ini pada saat itu kan Umar menjadi kepala negara. Jadi kalau harta rampasan yang dipilih langsung oleh Umar itu tidak boleh dibagi-bagikan. Di sini keterangannya saya kurang paham juga karena cuma poinnya seperti ini bacaannya ya. Jadi yang dipilih oleh Umar harta-harta tertentu itu tidak dibagi-bagikan, mungkin untuk kepentingan negara saja, bisa jadi itu ya. Terus selanjutnya Umar berkata, seorang hamba sahaya tidak punya hak bagian atas harta bagian ada double atas harta rampasan perang. Jika dia ikut perang bersama tuannya, tapi dia ikut perang di atas kehendaknya sendiri, maka ia mendapatkan bagian. Nah ini, seorang hamba sahaya ya. Kalau tidak ikut perang, tidak dapat harta rampasan. Tapi kalau ikut perang,
atas kemauannya sendiri, maka dia akan mendapat bagian dari harta rampasan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini saja presentasi saya tentang kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Moderatornya siapa tadi? Kamu sendiri. Aku sendiri. Tolong dimoderatori. Mas Afiq mungkin. Oke, untuk ke materi selanjutnya siapa ya? Azmi. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Azmi. Waktu dan tepat. Mas Azmi bisa share screen apa enggak? Tadi Bisa. bisa. Kah? Oh ya, coba Bisa. silakan ya. Apa kirim sini? Tadi soalnya ngirim ke saya juga PPT. Oke. Coba dulu. Nah, kelihatan Mas. Ya coba. Oke. Dimiringkan saja HP-nya, Mas. Bisa. Ya, bisa. Nah, Sip. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mubasaratan syukran li raisil jalsah allazi qad a'tini fursatan li bayani maqalah. Baik, di luar Indonesia. Pada materi kali ini yaitu tentang Utsman bin Affan, yaitu profesionalisme dan nepotisme pada zaman beliau. Ini gimana? Oh, ke bawah. Adapun materi-materinya meliputi yaitu biografi Khalifah Utsman dan kapan diangkat Khalifah Utsman dan masa pemerintahannya dan kapan wafatnya Khalifah Utsman. Langsung saja kita melangkah ke poin pertama yaitu riwayat singkat atau biografi tentang Khalifah Utsman. Utsman bin Affan, nama lengkapnya yaitu Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdul Sam bin Manaf bin Qusay, yang lahir pada tahun kelima dari kelahiran Rasul. Atau ada sebagian mengatakan bahwasanya beliau lahir pada tahun ke-6 sesudah tahun gajah. Jadi riwayat singkat sanad ketemu dengan Rasulullah yaitu pada kakek yang keempat yaitu Abdul Manaf. Dan Utsman masuk Islam melalui Abu Bakar dan beliau menikah dengan putri Rasulullah Ruqayyah bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu dicatat bahwa Utsman selalu ikut perang, kecuali dalam perang Badar karena dia sibuk menemani istrinya yaitu Ruqayyah yang sedang sakit dan sampai wafat dan dimakamkan pada hari kemenangan kaum muslimin. Dan kemudian Utsman bin Affan dinikahkan dengan putri Rasulullah yang bernama Ummu Kalsum, dan sebab itulah beliau diberi gelar Zul-Aini yang memiliki Nurul Ain, yang memiliki dua cahaya, yaitu dua putri Rasulullah. Dan poin yang kedua yaitu diangkatnya menjadi khalifah. Pada masa Umar bin Khattab ketika hampir habis jabatan atau masa akhir dari Utsman, itu dibentuk panitia 6 atau Asbabus Sittah
Yang panitia ini disebut dengan panitia Ahlul Hali wal Aqdi, yang mana tugas dari pemerintahan ini yaitu untuk menentukan siapa yang berhak untuk menjadi khalifah selanjutnya setelah Umar bin Khattab meninggal atau wafat. Adapun di antara anggota panitia yang 6 itu, pertama Utsman bin Affan, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Talhah bin Ubaidah, yang keempat Zubair bin Awam, yang kelima Abdurrahman bin Auf, yang keenam Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi setelah Umar wafat, mereka melakukan persidangan yang mana dalam sidang itu ada persaingan antara Bani Hasyim dan Bani Umayyah, yang mana kedua keturunan itu juga bersaing pada zaman jahiliyah dulunya. Kedua keturunan itu kini terwakili dari Ali bin Abi Thalib dan Utsman. Jadi dari Bani Hasyim itu Ali, dan dari Bani Umayyah yaitu Utsman bin Affan yang merupakan calon terkuat. Berdasarkan hasil dari persidangan itu, jadi Abdurrahman bin Auf sebagai ketua menyatakan bahwasanya Utsman sebagai khalifah ketiga, yang mana ketika pada waktu itu Utsman berusia 70 tahun. Dan adapun sebab-sebab pertimbangan memilih Utsman daripada Ali yaitu ada 3 pertimbangan. Yang pertama dari segi senioritas. Jadi Utsman lebih tua daripada Ali. Jadi ketika Ali umpamanya diangkat jadi khalifah, otomatis nanti tidak ada masa lebih jauh daripada Utsman sanadnya ke Rasulullah. Yang ketiga, kejenuhan masyarakat terhadap pemerintahan Umar. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pada pemerintahan Umar itu Umar dengan pemerintahan yang tegas. Jadi masyarakat jenuh dan mereka ingin periode atau khalifah yang tidak seperti ketegasan Umar bin Khattab. Yang lanjut kita ke masa pemerintahan Khalifah Utsman. Ada 2 periode. Yang pertama masa kemajuan, yaitu pada tahun 644 Masehi dan sampai 650 Masehi. Jadi pada itu Utsman membentuk armada angkatan laut, yang mana armada angkatan laut yang pertama itu adalah pada masa Utsman. Dan beliau mengekspansi atau menyebarluaskan Islam sesuai dengan zaman Umar kemarin, yaitu penyebaran Islam ke berbagai juru. Yang ketiga yaitu perluasan Masjidil Haram dan Nabawi. Yang keempat, membentuk mahkamah peradilan, dan yang kelima, penyusunan Al-Quran berupa mushaf. Jadi ketika pada masa Affan itu, pada waktu itu mereka berinisiatif melakukan penyusunan Al-Quran, sebab ketika itu banyak berbagai dari penjuru yang berbeda dengan bacaan. Jadi Utsman bin Affan mengumpulkan dan membuat jadi satu mushaf, yaitu yang kita kenal dengan mushaf Utsmani. Adapun pada masa kemajuan itu beliau melakukan perbaikan jalan. Dan periode yang kedua yaitu masa kemunduran pemerintahan Utsman, yaitu periode 650 Masehi sampai 656 Masehi. Yaitu ada 2 terjadi
permasalahan yaitu tentang nepotisme dan hasutan atau fitnah kubro, yang mana Utsman bin Affan dianggap nepotisme karena beliau mengangkat menteri-menteri atau mengangkat saudara-saudaranya menjadi menteri, seperti saudaranya Abdullah bin Sa'ad yang diangkat menjadi gubernur Mesir, digantikan oleh digantikan oleh Amru bin As, yang mana Abdullah bin Sa'ad, maaf sebelumnya, jadi Utsman mengangkat Abdullah bin Sa'ad, yang mana beliau merupakan saudara sesusuannya, menggantikan Amru bin As. Dan yang kedua yaitu saudara sepupunya yaitu Khalid bin Uqaibah menjadi gubernur Kufah, menggantikan Mughirah bin Syu'bah dan lainnya. Jadi karena mengangkat saudara-saudaranya atau mengangkat kerabatnya menjadi khalifah, dan ketika itu ada hasutan dari Abdullah bin Sabah, yang mana Abdullah bin Sabah ketika itu merupakan seorang Yahudi Yaman yang berpura-pura masuk Islam, dan beliau berusaha menghasut masyarakatnya, yaitu yang di Afrika Utara atau sekarang yang di Mesir, itu menghasut masyarakat Mesir untuk memberontak atau memberontak Utsman bin Affan, yang mana mengkudeta Utsman bin Affan. Dan ketika itu masyarakat Mesir pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Utsman dan bertanya. Dan pada itu ketika itu diceritakan bahwasanya dikumpulkan orang-orang yang mengkudeta tadi, yang berontak tadi. Jadi dan Utsman menyuruh mereka untuk bertanya kenapa dan apa alasan mereka untuk memberontak. Dan alasan mereka itu karena pertama, mengapa Utsman bin Affan mengangkat kerabatnya menjadi khalifah, menjadi gubernur, menteri dan lainnya, dan apakah Ali lebih pantas menjadi khalifah, kata pemberontak itu. Dan ketika itu Utsman menjawab, dan alhamdulillah ketika itu orang-orang yang berontak tadi udah lega, karena melihat hampir luluh hati orang berontak tadi, Abdullah bin Sabah ini pergi ke sekretaris sekretaris Utsman, yaitu Ahkam apa namanya itu? Ke sekretaris untuk membuat surat yang mana surat itu berisi untuk orang Mesir tadi, untuk gubernur Mesir, yaitu untuk membunuh para pemberontak itu. Dan ketika itu dan diketahui bahwasanya oleh orang-orang pemberontak tadi itu surat-surat itu, padahal itu adalah hasutan dari Abdullah bin Sabah. Jadi ketika itu langsung kembali orang Mesir tadi dan pergi ke istana ke Utsman bin Affan dan berkumpul atau mengelilingi rumah Utsman. Dan pada tanggal 12 Zulhijjah pada tahun 35 Hijriah itu di pemberontak itu memasuki rumah Utsman dan beberapa masuk ke kamar Utsman dan membunuh Utsman.
Dan dalam usia wafatnya itu yaitu usia 85 tahun. Nah, cukup sekian. Halo. Ya, Hai. sudah Mas. Sudah ya. Oke, untuk Ya, udah Mas. terima kasih untuk Mas Azmi ya. Pemateri selanjutnya akan membahas tentang perang sipil Ali versus Muawiyah yang akan dijelaskan oleh Mas Hasan. Share screen-nya dimatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mas Azmi untuk mematikan share screen-nya dulu. Kenapa? Oh iya. Silakan lanjut Mas. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk sedikit memaparkan materi yang insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya, saya ingin tanya dulu apakah semuanya masih siap untuk mendengarkan? Kuat. Silakan, coba kepalanya bisa diputer-puter dulu supaya saraf-sarafnya keangkat. Atau gimana lah supaya biar lebih refleks gitu. Karena memang kalau saya pribadi ya, kalau belajar sejarah itu memang Anda juga termasuk kalau belajar sejarah ya mudah ngantuk dan sebagainya lah gitu. Jadi mohon untuk bisa bisa lebih fokus lagi. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan topik dari sejarah peradaban Islam, yaitu tentang perang sipil. Saya mohon untuk izin share screen. Sudah bisa dilihat? Ya sudah Mas. Proses. Sip. Oke. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas terkait dengan perang sipil. Di sini ada antara Ali bin Abi Thalib versus Muawiyah. Akan tetapi kalau dilihat dari submateri yang diberikan oleh Bapak, ternyata tidak hanya menjelaskan tentang Ali bin Abi Thalib versus Muawiyah saja, melainkan lebih kepada konflik-konflik yang ada pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, sama-sama kita lihat di sini ada satu pertanyaan, bisa kita baca, siapa sih Ali bin Abi Thalib? Otomatis kalau melihat dari pertanyaan ini, maka pertanyaannya merujuk kepada background atau riwayat. Baik, sedikit mengulas sejarah riwayat hidup Ali bin Abi Thalib supaya kita bisa lebih mengenal lagi, sehingga kita bisa lebih mencintai lagi sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Baik, Ali bin Abi Thalib, kita sudah tahu bahwasanya Ali bin Abi Thalib merupakan Khulafaur Rasyidin yang keempat. Jadi sahabat Nabi yang jadikan khalifah yang termasuk kepada Khulafaur Rasyidin yang keempat, di mana Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah pengganti daripada kekhalifahan sebelumnya, yaitu Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib dilihat dari nasabnya, pertama dari ayah, yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nazar bin Kinanah. Sedangkan dari ibunya, yaitu Fatimah binti As'ad bin Hashim bin Qusay bin Kilab. Dari sini maka kita tahu bahwasanya Ali bin Abi Thalib dilihat dari nasabnya akan bertemu di nenek moyangnya, yaitu di Hashim. Baik. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah, tepatnya di Ka'bah, yaitu di Masjidil Haram, di kota kelahiran Bani Hashim, yaitu pada hari Jumat, tanggal 13 Rajab, sekitar tahun 600 Masehi.
kalau dilihat dari nama, ini Ali bin Abi Thalib itu memiliki beberapa nama. Ada 4 nama di sini yang saya sebutkan. Yang pertama, nama asli daripada Ali bin Abi Thalib adalah Haidaroh atau Haidar, di mana nama ini mempunyai arti As'ad, yaitu singa. Nama Haidaroh itu nama yang diberikan oleh ibunya. Karena pada saat Ali bin Abi Thalib lahir, bapaknya atau ayahnya itu tidak ada di tempat, sehingga ibunya memberikan nama Ali bin Abi Thalib dengan nama Haidaroh, memiliki arti singa. Dengan harapan tentunya pasti setiap nama yang diberikan tentu ada harapan dari sana, yaitu nanti Ali akan menjadi penerus yang memiliki keberanian serta memiliki memiliki keberanian serta sangat disegani oleh kaum-kaumnya. Yang kedua, tetapi pada saat itu ketika ayahnya itu tidak kurang setuju dengan pemberian nama itu, sehingga ayahnya yaitu Abi Thalib memberikan namanya dengan sebutan dengan nama Ali yang berarti luhur, dengan harapan bahwa nanti Ali bin Abi Thalib menjadi pribadi yang luhur, yang tinggi derajatnya baik di mata Allah maupun di mata umat manusia. Selanjutnya ada julukan yang diberikan kepada Ali, lakob yang diberikan kepada Ali yaitu Abu Turab. Kalau kita lihat dari bahasa, ini terdiri dari 2 kata, Abu dan Turab. Abu memiliki arti bapak, Turab memiliki arti tanah. Wah, kenapa apa maksudnya? Apa latar belakangnya? Pasti ada sebab musababnya. Sedikit cerita. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berkunjung kepada putrinya yaitu Siti Fatimah, di mana Siti Fatimah ini merupakan istri daripada Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumah Siti Fatimah, Nabi Muhammad tidak mendapati Ali berada di rumah. Ketika itu Siti Fatimah menceritakan kepada Rasulullah bahwasanya telah terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Siti Fatimah, sehingga Ali bin Abi Thalib marah dan keluar rumah. Nah, seketika Nabi Muhammad SAW menyuruh satu orang laki-laki untuk mencari informasi terkait dengan keberadaan Ali bin Abi Thalib. Diketahuilah bahwasanya Ali bin Abi Thalib sedang tidur di masjid tanpa menggunakan pakaian dan tanpa menggunakan baju dan tanpa menggunakan alas, sehingga badannya dipenuhi oleh tanah. Dan seketika itu pula Nabi Muhammad SAW membangunkan Ali dan memanggilnya dengan sebutan wahai Abu Turab, yang berarti wahai bapak daripada tanah itu sendiri. Lalu selanjutnya ada sebutan lagi yaitu Abu Al-Hasan, yaitu bapak daripada Hasan Hussein gitu ya, bukan Hasan siapa gitu. Ada Abu Al-Hasan karena memang salah satu anaknya itu ada bernama Hasan. Oke, setelah itu sedikit riwayat hidup daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sekarang lanjut kepada pembaiatan Ali bin Abi Thalib atau pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Perlu kita ketahui bahwasanya Ali bin Abi Thalib merupakan khulafah yang keempat, khulafah Rasyid yang keempat menggantikan Utsman bin Affan. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, ketika itu keadaan kota Madinah dikelilingi dengan suasana yang mencengkam, suasana yang tegang, suasana yang ricuh. Karena pada saat itu, di saat para pemberontak banyak sekali, tidak ada imam, tidak ada pemimpin yang memimpin mereka. Makanya sebagian masyarakat mereka membuat kelompok, sebagian lagi para pemberontak membuat perkumpulan, di sebagian lagi kaum Ansor dan kaum Muhajirin juga mengadakan perkumpulan. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana ini kondisi umat Islam, bagaimana ini kondisi kota Madinah, di mana umat Islam pada saat itu lagi sangat berkembangnya. Bagaimana kondisi seperti ini jika tidak segera ada pemimpin atau jika tidak segera ada imam. Makanya dari sebab itu mereka bersepakat
bahwasanya harus segera dipilih pengganti daripada Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada saat itu yang ada di sana di kota Madinah yaitu hanya kelompok al-hali wal aqdi, di mana tadi telah dijelaskan, di mana kelompok ini merupakan dewan perwakilan yang tugasnya adalah membaiat daripada kekhalifahan. Otomatis di dalam keadaan yang genting seperti itu tidak memungkinkan untuk memilih Ali bin Abi Thalib dengan meminta suara yang banyak daripada masyarakat atau menyebarkan meminta pendapat daripada seluruh masyarakat yang ada. Makanya pada saat itu yang dilakukan oleh yang melakukan baiatnya adalah dari kelompok al-hali wal aqdi dan beberapa kelompok lainnya yang ada di sana. Lalu selanjutnya pada saat itu yang dijadikan calon khalifah selanjutnya adalah ada 4 dari 6 orang tadi disebutkan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang terakhir adalah Zubair bin Awam. Dari keempat ini yang terpilih adalah Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena kalau dilihat tidak ada yang lebih dipercayai lagi daripada yang dari yang 4 ini selain Ali bin Abi Thalib. Jadi memang mereka lebih percaya kepada Ali bin Abi Thalib itu. Sehingga terpilihlah Ali bin Abi Thalib, dan pembaiatan ini berlangsung di Masjid Nabawi pada tanggal 24 Juni yaitu sekitar tahun 656 Masehi. Lanjut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Nah, kenapa Ali bin Abi Thalib bisa terpilih? Karena memang ada beberapa faktor yang dipertimbangkan. Yang pertama, itu dilihat daripada kecerdasan. Kita tahu bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu terkenal sekali dengan kecerdasannya. Dan ini merupakan salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Di mana Ali bin Abi Thalib itu merupakan seseorang yang yang mujahid, yang waro, beliau juga syarat dengan ilmu, beliau juga bahkan pada khalifah-khalifah sebelumnya Ali bin Abi Thalib itu dijadikan sebagai penasihat khalifah. Itu pertama dilihat dari kecerdasannya. Yang kedua dilihat dari kematangan dan keluasan sosial. Ini menunjukkan bahwasanya Ali itu ketika itu seseorang yang memiliki jiwa emosional yang stabil, artinya memang dia orangnya matang dalam emosinya, dan juga dia memiliki pandangan yang bagus ke depannya, sehingga kalau beliau dipilih akan bagus untuk memimpin kota Madinah pada saat itu. Sebelumnya belum ini ya, ada motivasi. Nah, ini motivasi salah satu keistimewaan daripada Ali bin Abi Thalib adalah memiliki motivasi yang tinggi. Ini terkenal ketika Ali bin Abi Thalib itu ikut dalam perang Badar, di mana ada satu semboyan bahwasanya waktu itu dikatakan maut yang mulia adalah mati dalam medan pertempuran. Dan yang terakhir adalah terkait dengan hubungan manusiawi. Di sini bahwasanya Ali terkenal orang yang memiliki sifat lemah lembut, dia suka senyum kepada orang lain, suka menolong orang, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi terkait dengan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Lalu selanjutnya adalah ada upaya dalam bidang pemerintahan. Ini yang saya cantumkan di sini ada 5 upaya Ali bin Abi Thalib dalam bidang pemerintahannya. Yang pertama adalah tentang mengganti pemerintahan yang diangkat oleh Utsman. Jadi pemerintahan atau pemerintah yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan pada saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu diganti semuanya. Karena kenapa? Karena memang itu tadi itu merupakan suatu bentuk nepotisme, karena kebanyakan dari pemerintah yang diangkat pada masa Utsman bin Affan adalah dari keluarganya, seperti itu. Makanya ketika digantinya pemerintahan pada saat Ali bin Abi Thalib itu merupakan hal yang perlu, karena memang pada saat itu pemerintah yang dipilih oleh Utsman bin Affan, mereka banyak tidak disukai oleh masyarakatnya, dan mereka banyak yang memikirkan terkait dengan keduniawian, seperti itu.
selanjutnya adalah menarik kembali tanah milik negara. Nah, pada pemerintahan Utsman bin Affan ini banyak sekali harta-harta yang milik negara ini banyak diberikan kepada keluarganya. Makanya pada saat pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu ditarik kembali karena memang itu milik negara. Lalu selanjutnya adalah upaya selanjutnya adalah dalam perkembangan bidang politik. Nah, memang pada saat itu politiknya lagi kacau sehingga perlu dikembangkan dalam bidang politiknya. Lalu selanjutnya adalah perkembangan dalam bidang ilmu bahasa, sebagaimana tadi telah dikatakan bahwasanya oleh Mbak Mutiara ya tadi ke dalam ilmu adilalah kalau nggak salah. Nah, di sini perkembangan dalam ilmu bahasa ketika itu Islam sudah meluas di mana-mana. Sedangkan di sana ada banyak di Madinah itu banyak orang dari orang-orang non Arab mungkin ya seperti itu. Sehingga banyak mereka berbicara akan tetapi salah dalam pelafalannya dan lain sebagainya. Maka pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib menyuruh Abu Aswad Ad-Duali agar mengarang pokok-pokok ilmu nahwu seperti itu. Dan yang kelima adalah perkembangan dalam bidang pembangunan. Di sini memang salah satu fokus upaya Ali bin Abi Thalib dalam pemerintahannya adalah terkait dengan pengembangan dalam pembangunannya. Contohnya adalah membangun kota Kufah, di mana kota Kufah ini menjadi pusat pemerintahan pada masa pemerintahan Ali dan pusat kekuatan pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya ada upaya dalam bidang politik. Mungkin saya paparkan secara singkat. Yang pertama, mengganti para wali kota dan gubernur yang diangkat oleh Utsman. Tadi sudah dijelaskan. Maaf, belum selesai. Yang kedua adalah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Kufah. Karena memang, kenapa dipindahkan dari Madinah ke Kufah? Karena memang, Madinah itu kita ketahui bahwasanya kota yang suci. Makanya Ali bin Abi Thalib tidak mau merubah kesucian Nabi Muhammad, kota Madinah dengan dijadikannya sebagai pusat politik seperti itu. Lalu dibentuknya tentara pusat militer karena memang pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu banyak sekali pemberontak sehingga perlu dibentuknya pusat militer. Lalu selanjutnya adalah menumpas para pembangkang karena memang timbul banyak sekali pembangkang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Lalu selanjutnya adalah peradilan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dan ini melanjutkan daripada kebijakan yang ada pada masa Utsman bin Affan. Dan yang terakhir adalah jawatan kepolisian. Waktu itu dibentuk sebuah jawatan kepolisian, di mana jawatan kepolisian itu diberi nama dengan syurtoh, seperti itu. Nah, selanjutnya, dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu terjadi beberapa konflik. Di sini akan dijelaskan ada 3 konflik yang terjadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Yaitu yang pertama ada perang Jamal, yang kedua ada perang Siffin, yang ketiga ada tahkim. Selanjutnya akan saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah perang Jamal. Apa sih itu perang Jamal? Ya, ini pertanyaannya. Apa sih itu perang Jamal? Jadi perang Jamal adalah perang yang dilakukan atau perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib versus atau melawan Aisyah, Thalhah dan Zubair. Di mana perang ini dikatakan perang Jamal karena kalau kita lihat Jamal itu memiliki arti unta. Apa itu? Berarti perang unta. Jadi perang antar unta, bukan seperti itu. Dinamakan perang Jamal karena pada saat itu memang Siti Aisyah menggunakan sebagai pemimpinnya menggunakan unta atau menunggangi unta. Nah, perang Jamal ini terjadi di 5 hari terakhir di Rabiul Akhir tahun 36 Hijriah atau bertepatan dengan 675 Masehi seperti itu. Nah, sekarang apa penyebab daripada perang Jamal itu sendiri? Ada beberapa faktor terjadinya perang Jamal, yaitu diantaranya bahwasanya ketika, ini sedikit ceritanya, ketika Siti Aisyah pulang
hendak pulang dari kota Mekah dan ingin menuju ke kota Madinah setelah melaksanakan umroh, Siti Aisyah mendapat kabar bahwasanya telah terjadi pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan dan telah terjadi pembaiatan dan pengangkatan terhadap Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Aisyah, ya Sayyidatina Aisyah yang kita kenal bahwasanya beliau merupakan seseorang yang memiliki pandangan yang tajam ke depannya. Beliau merasa bahwasanya kasus pembunuhan Utsman bin Affan itu harus segera dikupas tuntas dan para pelakunya harus dihukum qisas. Pada saat itu pula Tolhah dan Zubair meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk menunaikan ibadah umroh ke Mekah. Dan di sana terjadilah pertemuan antara Siti Aisyah dengan Tolhah dan Zubair. Nah, di sana setelah sampainya Tolhah dan Zubair di sana, Tolhah dan Zubair yang awalnya mereka juga ikut sepakat mengaku akan kekhalifahan Ali, mereka juga memutuskan untuk segera mendesak Ali agar menuntut balas para pembunuh Utsman bin Affan. Dan pada saat itu pula terjadi provokasi daripada Abdullah bin Zubair, di mana Abdullah bin Zubair ini memprovokasi Siti Aisyah untuk menghancurkan mereka menghasut Siti Aisyah agar menuntut Ali, sehingga sebenarnya memang ada maksud daripada provokasi Abdullah bin Zubair, karena kalau dilihat dari sejarah, Abdullah bin Zubair ini merupakan seseorang yang sangat menginginkan sekali jabatan kekhalifahan setelah Utsman bin Affan. Makanya dihasutlah Siti Aisyah dan dua sahabat tadi supaya untuk memerangi Ali. Dan dari sana juga terjadilah peperangan antara Ali bin Abi Thalib melawan Aisyah dan juga Talhah dan Zubair bin Awam. Akan tetapi menurut para sejarah di sini ada beberapa faktor pribadi, ada beberapa faktor yang lain di mana faktor ini merupakan faktor pribadi antara Siti Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib. Ada beberapa faktor di antaranya adalah dan ini merupakan sentimen pribadi karena ketidaksukaan Aisyah kepada Ali bin Abi Thalib. Di antaranya adalah Aisyah pada saat itu tidak merasa kepada Ali bin Abi Thalib dikarenakan pada saat itu telah terjadi penyebutan bahwasanya yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwasanya Siti Aisyah telah menyeleweng daripada Nabi Muhammad, atau secara bahasa kasarnya Siti Aisyah itu telah selingkuh daripada Nabi Muhammad. Dan ini mungkin antum semua, teman-teman semua bisa dicari sejarahnya dalam hadis ifki. Di sana ada cerita secara rincinya terkait dengan masalah itu. Dan juga ada faktor yang lain adalah karena karena Ali bin Abi Thalib menikah dengan Siti Fatimah, di mana Siti Fatimah merupakan anak daripada Siti Khadijah, dan Siti Khadijah merupakan istri Nabi yang sangat dicemburui oleh Aisyah itu sendiri. Itu mungkin diantara beberapa faktor pribadi yang timbul antara Ali dengan Aisyah. Cuman mungkin kita luruskan bersama, kalau sekiranya terjadinya perang Jamal ini disebabkan karena faktor pribadi antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, itu agak kurang bagus ya. Karena kalau kita lihat, Siti Aisyah itu Ummul Mukminin. Beliau merupakan istri yang seorang perempuan yang agung. Bagaimana melakukan perang hanya karena permasalahan pribadi, bukan karena permasalahan umat saja. Paham ya? Dan bagaimana mungkin umat kaum yang ada yang waktu itu menjadi kelompok yang waktu itu ikut perang bersama Aisyah, mereka ikut mendukung permasalahan pribadi Siti Aisyah dengan perang dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi kita di sini luruskan bersama supaya tidak terjadi bentuk sesuatu yang negatif terhadap Ummul Mukminin kita, yaitu Sayyidatina Aisyah. Jadi
perang Jamal murni karena memang tuntutan Aisyah kepada Ali bin Abi Thalib untuk melakukan kisos terhadap para pemberontak yang membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Ini karena Siti Aisyah merujuk kepada hukum Allah yang menentukan hukum kisos terhadap para pembunuh seperti itu. Mungkin untuk semua bisa pahami. Selanjutnya ada mungkin sedikit pengaruh daripada perang Jamal. Nah, pada saat ini pada saat perang Jamal, Tolha dan Zubair itu terbunuh, sedangkan Siti Aisyah itu tertangkap. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW sangat menghormati Sayyidina Aisyah sehingga dipulangkan kembali ke Madinah dengan secara terhormat pula. Begitu. Dan perang ini merupakan sesuatu yang sangat disesalkan sekali oleh Sayyidina Aisyah, sehingga setelah terjadinya perang Jamal, Siti Aisyah lebih berbelok atau tidak mau lagi berurusan dengan politik, dan beliau lebih kepada mengajarkan hadis dan juga lebih fokus kepada beribadah dan sebagainya, seperti itu. Jadi memang sangat disesalkan sekali terjadinya perang ini, karena memang bukan karena apa ya, ini terjadi antar kerabat dan saudara seperti itu. Lalu selanjutnya adalah konflik selanjutnya yang terjadi pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib adalah Perang Siffin. Apa itu Perang Siffin? Perang Siffin adalah perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah, di mana perang ini dikatakan Perang Siffin karena memang terjadi di Siffin, ya, daerah dekat Sungai Efrat, dan perang ini terjadi pada bulan Safar tahun 37 Hijriah atau bertepatan dengan 658 Masehi. Nah, sekarang faktor apa yang melatar belakangi terjadinya perang Siffin? Nah, pertama adalah faktor utamanya adalah tuntutan atas kematian Utsman bin Affan. Singkat cerita, waktu itu terjadi pemberontakan daripada kelompok satu pemberontak yang ingin membunuh Utsman bin Affan. Pada saat itu istri daripada Utsman bin Affan, yaitu Nailah, melihat tragedi itu, di mana bagaimana tragedi pembunuhannya, dan pada saat itu pula Nailah, istri Utsman bin Affan, juga termasuk salah satu korbannya. Jadi Nailah itu salah satu yang terjadi pada Nailah itu jari-jari tangannya itu terpotong. Jadi jari-jari tangannya Nailah itu terpotong. Pada saat itu pula, sehingga setelah itu Nailah memberi surat kepada Muawiyah yang di Syria pada saat itu, memberi surat menyampaikan tragedi kematian Utsman bin Affan, dan juga membawa bukti daripada tragedi itu, yaitu berupa jari-jari tangan Nailah dan juga pakaian yang bersimpah darah yang waktu itu dipakai oleh Utsman bin Affan. Seketika itu pula Muawiyah langsung menyimpan tangan-tangan yang terpotong, jari-jari yang terpotong tersebut dan juga pakaian yang berlumuran darah di atas mimbar. Ketika itu pula Muawiyah mengabarkan kepada penduduk Syam ketika itu bahwasanya telah terjadi pemberontakan terhadap Utsman bin Affan sehingga Utsman bin Affan itu terbunuh. Kita ketahui bahwasanya Utsman bin Affan salah satu khalifah yang sangat disegani oleh penduduk Syam, oleh penduduk Syria itu. Nah, makanya mereka itu sangat sangat terharu, dan mereka sangat menginginkan agar kasus pembunuhan Utsman bin Affan harus segera dikupas tuntas supaya tidak terulang lagi di kepemimpinan selanjutnya. Ada beberapa pada saat itu yang menyebabkan memanas adalah permintaan Sayyidina Ali agar penduduk Syria dan juga Muawiyah untuk segera berjanji ketaatan atau membaiat Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Muawiyah dan penduduk Syria tidak mau mengakui kekhalifahan sebelum dikupas tuntas tragedi pembunuhan Utsman bin Affan. Pada kasus yang lain, faktor yang menyebabkan tidak maunya Muawiyah atau terjadinya perang Siffin itu karena memang dicabutnya Muawiyah sebagai gubernur Syam. Karena
Mungkin memang ini beberapa ada beberapa perbedaan pendapat karena memang Muawiyah itu lebih condong kepada keduniawian, dan memang Muawiyah salah satu seorang yang diangkat oleh Utsman bin Affan seperti itu. Nah, itu itu salah satu konflik yang terjadi di antaranya perang Siffin. Nah, sekarang ada konflik yang ketiga, yaitu Tahkim Daumatul Jandal. Nah, Tahkim Daumatul Jandal ini terjadi karena masih berkelanjutan daripada perang Jamal. Pada saat itu kelompok Muawiyah merupakan pada saat itu kelompok Muawiyah sudah hampir kalah dan sudah mau terdesak. Hampir terdesak kekalahannya. Pada saat itu pula Muawiyah segera mengangkat Al-Quran dengan tongkatnya, dan di atas ke atas penanda bahwasanya akan. Mas Hasan, nggak bisa dipersingkat dikit nggak, Mas? Oke. Jadi singkat cerita, Tahkim Daumatul Jandal ini merupakan kesepakatan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah biar terjadinya perundingan. Jadi perundingan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, di mana kenapa dikatakan Daumatul Jandal, karena memang dilaksanakan di sana, dan dari pihak Ali itu diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, dan dari Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Dan dari Tahkim Daumatul Jandal ini terjadilah konflik, yaitu terjadinya pengelompokan. Di antaranya ada kelompok yang setuju dengan adanya tahkim tersebut, dan ada kelompok yang tidak setuju. Kelompok yang setuju mereka ikut dengan Ali, dan kelompok yang tidak setuju mereka lebih memilih keluar daripada kelompok Ali, yang mungkin secara singkatnya ini kita kenal dengan kaum Khawarij. Kaum Khawarij ini tidak mau mengikuti Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena ada beberapa faktor. Karena Ali dianggap telah mengkhianati dirinya sendiri dan juga umatnya dengan adanya tahkim tersebut. Kedua, karena Ali dianggap telah berbuat syirik. Dan ketiga, karena Ali dianggap berdosa membunuh banyak orang pada perang Jamal. Mungkin itu secara singkatnya. Kalau di ini secara lebih dalam memang waktunya terbatas. Oke, Allahu a'lam bishawab. Yumkin hadzal minni as'alukumul afwa idza wajadtum minni al-khata al-katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut jadwal untuk SPI ini kita sampai jam 11.15. Jadi mungkin ya sampai 11.15. Mungkin kita buka sesi tanya jawab, tapi mungkin saya maksimalkan 2 saja ya kita. Mungkin dibatasi saja pertanyaannya. Ya, saya batasi dua penanya karena nanti biar bisa istirahat dulu. Karena kita kan sampai sore, sampai maghrib kan nanti. Iya, dikira anak kalau sekarang cuma 2. Iya, oke. Untuk pertanyaan pertama, monggo silakan. Ya, saya mau bertanya boleh? Baik, saya mau bertanya kepada Hasan Syukur. Adakah pengaruh Khawarij dalam perang antara Ali dan Muawiyah dalam perang Siffin? Pengaruh Khawarij pada perang Siffin. Adakah pengaruh? Syukran. Untuk yang kedua, Saya Ustaz mau tanya. Saya juga. Oh, hima bisa nggak apa-apa, saya ikhlas buat hima aja. Mas Asmarin sudah sering, nggak apa-apa. ya, Mas Asmarin. Mari dibatasi aja tanya terus. Asmarin top skor. Soalnya ini agak menyangkal nih tentang pajak. Emang ada pajak dalam Islam kah? Oke, boleh lah, sebarin dulu lah, nggak apa-apa. Insyaallah. Kalau ada waktu lagi, baru Mbak Nurdiana. Tadi kan Mas Zulkarnain bilang bahwa ada bea cukai dan pada zamannya Umar bin Khattab. Yang saya bingungkan dari saya belajar sirah dari saya sekarang ini, namanya pajak itu aja malas ulama dalam Islam itu diharamkan. Bahkan tidak ada dalam Islam namanya pajak. Kalau zakat, na'am.
ada. Aneh bingung referensi yang beliau baca itu dari mana, sampai beliau bilang bahwa ada bea cukai. Juga ada ini dalam pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita lihat sejarah, mayoritas ulama mengharamkan namanya pajak. Kok bisa dalam Khalifah Umar bin Khattab ada namanya pajak seperti apa ceritanya? Syukron, Ustaz. Oke, terima kasih. Untuk Mas Hasan atau Mas Zulkarnain, kira-kira siapa yang siap untuk menjawab? Oke, Beri saya waktu izin ya. menjawab. Saya mencari jawaban dulu. Jadi Mas Hasan Syukur dulu ya. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Lola ya tadi ya. Apa pengaruh daripada apa ya? Tadi pengaruh daripada kaum Khawarij pada perang Siffin itu sendiri. Sebetulnya gini, timbulnya kaum Khawarij itu karena memang terjadi dalam perang Siffin itu sendiri, di mana pihak Muawiyah itu sudah mendesak dan sudah hampir mau kalah, sehingga pada saat itu Muawiyah segera memberi tanda untuk untuk bergenjat senjata berdamai gitu dan melakukan perundingan, sehingga terjadilah peristiwa tahkim Daumatul Jandal itu sendiri. Nah, dari kubu Ali itu sendiri ada mereka yang mengikuti daripada apa yang dilakukan oleh Ali itu sendiri, dan mereka ada yang tidak menyetujui terkait dengan adanya tahkim itu sendiri, dan mereka yang tidak menyetujui itu disebut dengan kaum Khawarij. Dan kaum Khawarij ini secara lebih panjang ceritanya akan menyebabkan terjadinya perperangan lagi. Di antaranya adalah terjadinya perang Nahrawan, di mana terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan gerakan kaum Khawarij itu sendiri. Dan kaum Khawarij itu sendiri merupakan salah satu kaum yang sangat yang jadi pemberontak pada saat itu. Itu salah satu pengaruh dari pengaruh daripada kaum Khawarij pada perang Siffin. Jadi nanti ada perang lagi, yaitu yang disebut dengan perang Nahrawan, karena memang jadi bahwasanya mereka Ali dan para pengikutnya itu ungkapan daripada kaum Khawarij adalah la hukma illallah, artinya tidak ada hukum bagi Allah, seperti itu. Artinya kenapa Ali kok menyerahkan politiknya urusannya dengan cara berdamai, padahal belum ada, mungkin pada saat itu belum ada ketentuan dari Allahnya seperti itu. Yang Anda paham, mungkin bisa ada yang sedikit menambahkan terkait dengan ini. Itu salah satu pengaruh daripada adanya gerakan Khawarij pada perang Siffin. Jadi memang nanti akan timbul lagi kelompok-kelompok dan pemberontak, sehingga terjadilah juga perang antara Ali bin Abi Thalib dengan kaum Khawarij yang disebut dengan perang Nahrawan tersebut. Mbak Lola, seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi munculnya itu Khawarij pada perang Siffin. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Terima kasih. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Mas Hasan Syukur atau menyanggah. Cukup ya. Oke, untuk pertanyaan kedua dari Mas Asbarin, silakan Zulkarnain menjawab. Insyaallah ya. As'am bikulli juhdi. Ya, kama qala Ustaz Naufal Fikri. Ya, jadi tadi Akhina Asbarin menanyakan dulu itu nggak ada yang namanya bea cukai ya. Nah, itu kenapa saya tulis bea cukai di situ? Karena di sini itu saya juga menemukan referensi lain nih. Jadi dulu itu al-usyur ya, al-usyur. Al-usyur itu mirip bea cukai. Jadi maksudnya yang saya tulis tadi, bea cukai ini disebutkan misalkan ada serombongan kafilah pedagang melintasi perbatasan suatu wilayah, kafilah harus menyerahkan 1/10 dari harta dagangan mereka untuk diserahkan kepada wilayah yang dilewati itu, penguasa di wilayah tertentu. Misalkan kalau melewati wilayahnya Umar bin Khattab, itu 10%-nya itu diserahkan sebagai apa? Sebagai kompensasi jaminan keamanan, sewa tempat atau fasilitas yang lain seperti itu. Jadi itu yang disebut al-usyur ya. Al-usyur itu mirip bea cukai seperti itu.
Monggo tanggapannya Mas Asbarin. Iya, kalau di masalah seperti itu, insya Allah la ba'sa hunak. Terus tentang tadi Mas Zulkarnain, tentang juga tadi kan adanya kata pajak-pajak gitu. Wallahu a'lam, aneh masih belum paham apakah memang zaman Umar udah ada pajak atau emang Ya. sama kayak tadi cuma hanya dimiripin aja kayak pajak gitu kan. Iya, jadi dulu itu sama sepertinya awal mulanya adanya pajak di Indonesia mungkin dari zaman-zaman Umar juga menurut saya, karena Oke, afwan, diceritakan. Ana mau bentar. Kalau memang seperti itu, kenapa mayoritas ulama kaum muslimin itu menghafal nama pajak? Bahkan dalam Islam sendiri itu bilang pajak itu haram. Antum atau dalilnya banyak, ana yang kecil antum. Kalau zakat memang itu diwajibkan bagi yang mampu saja. Karena dalam Islam itu bilang bahwa jangan mengambil harta orang lain dengan paksa. Pajak itu kan paksaan. Baik, saya akan menjawab ya. Nah, Di dunia ini ada berapa agama? Kenapa kok diciptakan banyak agama? Nah, itu kan karena menurut saya ya, Allah itu menciptakan banyak agama agar sesama manusia itu saling mengerti. Nah, misalkan kalau di Indonesia semuanya umat Islam, mungkin bisa diterapkan bea cukai. Nah, sekarang kita ini di Indonesia ini NKRI loh, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki berapa agama yang teman-teman tahu? Kalau saya nggak salah 5. 6. Ya, 6. Nah, oleh karena itu diadakanlah bea cukai. Bea cukai ini sebenarnya ya mungkin kata Mas Asbarin dibilang haram ya. Enggak, Iya, bentar. Ini bukan kata saya, Ustaz. Maksudnya kalau baca juga tadi falas. Maksudnya tentang pajak tadi itu loh, pajak. Anda bilang bahwa mungkin pajak itu dari Umar bin Khattab. Subhanallah. Maksudnya ya Anda kan takut saya gitu bilang kan. seperti itu karena saya membaca ya tadi. Sebelum saya presentasi kan saya juga membaca referensi. Jadi oh ternyata ada yang mirip seperti ini. Nah, saya kaitkan pada ceritanya tadi di kisah Umar tadi, dari masa pemerintahannya, kebijakannya ternyata kok ada seperti itu. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman seperti itu. Mungkin ada tanggapan lain? Falas. Nah, cukup. Syukran katsir, Akina Asbarin. Saya menanggapi mungkin yang dimaksud dari Zulkarnain itu adalah jizyah mungkin bagi orang-orang kafir yang tinggal di negara Muslim. Begitu bukan? Nah, kalau pengertian dari jizyah sendiri tadi beda, Mbak. Tadi saya sudah share PPT-nya kan, mungkin nanti teman-teman bisa buka, di situ beda jizyah sama al-usyur yang tadi itu. Saya sudah jelaskan satu-satu tadi. Sebentar saya bukakan ya. Yang zakat itu ya mungkin namanya itu pada zaman dulu itu memang nggak ada zakat kan? Mana SPI? SPI. Nah, saya temukan ya. Kalau al-jizyah di sini pajak ahli zimmah, yaitu orang bukan Islam yang bertempat tinggal di negara Islam. Nah, itu namanya jizyah ya. Membayar kayak bukan menarik secara paksa ya, apa ya, untuk keamanan mereka lah gitu. Dia tinggal di negara Islam seperti itu. Untuk yang jizyah tadi, kategori jizyah ya di sini. Kalau al-usyur tadi seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu misalkan ada orang-orang yang berdagang atau yang lain sebagainya datang ke negara Islam mungkin untuk berdagang, untuk kebutuhan yang lain seperti yang saya sampaikan tadi, tapi tidak menetap di negara Islam, itu dinamakan al-usyur seperti itu. Mungkin sampai di sini bisa dipahami. Nah, saya nubulik. Nah, ini ada tambahan nih, katanya dari Mas Al-Farabi. Masya Allah. Sedikit tambahan ya tentang musuh. Kalau saya baca bahwa kalau musuh
seperti yang diungkapkan dari akhina Ustadz Asbari bahwa muksu al-muksu itu pungutan liar. Seperti ketika halnya datang ke suatu tempat ada pungutan liar, itu yang termasuk muksu. Tapi beda ketika gini, kita masuk jalan tol, apakah ketika kita masuk jalan tol kita wajib bayar? Nah, itu termasuk namanya pajak. Tapi ketika kita sudah masuk jalan tol, di tengah-tengah jalan tol itu ada orang itu yang memungut lagi, itu namanya muksu, pungutan liar. Dalam artian apa? Ya pajak di Indonesia kini yang dimaksud adalah pajak karena digunakan untuk pemutaran uang negara. Jadi ketika termasuk pajak di Indonesia, pajak pajak kendaraan, pajak bangunan, apakah itu termasuk pungutan liar? Buktinya kita jalan memakai fasilitas negara, aspal, jalan yang membangun siapa? Negara. Berbeda dengan muksu itu pungutan liar, itu pungutan yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk menguntungkan oknum tersebut. Kalau saya baca di kitab Futuhatul Ar-Rabaniyah, al-muksu ad-dori batu allati yakhudu al-makis, pungutan yang diambil oleh seorang secara liar. Gitu. Jadi kalau dikatakan pajak di Indonesia dikatakan muksu, tidak tepat. Mungkin begitu. Baik, terima kasih tambahan dari Mas Al-Farabi ya. Maksud saya tuh bukan pajak di Indonesia ini loh. Aduh, salah paham kayaknya nih. Nggak apa kalah lah, nggak apa-apa. Nggak usah berpanjang. Monggo nggak apa-apa, Bar. Biar jelas lah kita. Ya, tadi kan yang ditanyakan Mas Asbarin, kenapa kok di masa Umar ada bea cukai. Nah, Mas Asbarin ini bingung, terheran-heran. Seperti itu ya, Mas? Maksud saya tuh kalau di Indonesia udah masyhur lah kita bayar pajak ya, itu wajib kita sendiri kan. Cuma maksud saya itu emang iya kalau zaman Umar itu ada pajak seperti itu, gitu loh. Bukan kayak astagfirullahaladzim ya Allah, nanti dikira itu HTI pula nama-nama. Astagfirullahaladzim ya Allah. Juga ada pembahasan al-usyur ya tadi ya. Pemungutan 10% dari hasil apa tadi? Perdagangan. Nah, ini mungkin dibahas dalam ijtihadnya Syekh Imam Qardawi, di mana yang mengijtihadkan adanya zakat profesi itu Syekh Yusuf Qardawi zaman dahulu, zaman sahabat, zaman Nabi, zaman sampai sebelum masa Syekh Yusuf Qardawi itu belum ada namanya zakat profesi. Akan tetapi kalau di istihadnya beliau Syekh Yusuf Qardawi, di mana seolah-olah tidak adil, karena pada saat itu juga, begitu juga zaman sekarang, seorang profesi itu biasanya penghasilannya lebih gede dibanding para petani yang dimana harus membayar 10% hasil dari pertaniannya jika dari air hujan. Kan seolah-olah tidak adil. Coba sayur itu kalau dari petani sekitar 500 perak, 500 rupiah, dijual di pasar bisa harganya 2.000. Yang untung itu mengepulnya bukan petaninya, tetapi yang ditarik pajak itu petaninya. Apakah itu sesuatu yang adil? Nah, maka dari itu Syekh Qardawi mengijtihadkan adanya zakat profesi. Nah, itu mungkin berlandaskan dari usyur yang diterapkan oleh Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab gitu. Terima kasih tambahannya, Mas Warbi. Akan kembali ke moderator ya. Oke, apa kita cukupkan ya? Apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Sambil nunggu ustadznya, Cok. Ustadznya mau masuk? Ya. Mungkin ada satu pertanyaan atau kita cukup? Kita nunggu ustadznya saja. Kayak panas sudah ya. Saya boleh tanya nggak? Boleh satu ya, boleh. Satu pertanyaan. Iya, satu. Ini kenapa dihapuskan hak mu'alaf di zaman Umar? Oke.
Kira-kira Monggo siapa Zul, Fadal Zul. yang mau menjawab dari pemateri? Baik, tadi kan saya sudah sampaikan ya ketika penjelasan. Jadi tadi kalimat dari jurnal sebenarnya itu sudah skripsi sih. Jadi saya ambil dari penelitian itu. Jadi kalimatnya berbunyi seperti itu ya. Sebentar saya buka lagi PPT-nya. Ya, kalimatnya seperti ini kan tadi. Menghapuskan bagian zakat bagi para mu'allaf. Ya, menghapuskan bagian zakat bagi para mu'allaf. Orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada berapa, teman-teman? Ayo, siapa yang hafal? Yang hafal? Ada 8 kata teman Adam. Hafiz di sini. Asnaf yang 8. Coba kita sebutkan ya, apa aja kira-kira? Yang pertama, Apa, Mas? fisabilillah ya. Kafir, Orang Mas. yang menuntut ilmu bisa dapat zakat ya. Apa lagi, Mas? Terus apa lagi? Ayo sebutkan dulu ya. 8. Ada 8 apa lebih? Orang yang punya hutang katanya. Apa lagi? Orang yang terlilit hutang. Ya bisa. Saya juga pernah baca. Ya, itu enggak ya? Enggak masuk ya? Fakir miskin mungkin ya masuk ya. Kok fakir miskin. Terus apa lagi? Terus Musafir enggak? Musafir enggak? Sudah. Amin. Musafir dapat enggak? Musafir. Amin itu sudah. Ya, gimana kan? Ada ayatnya kan? Gorim Orang-orang yang menerima zakat. Oh, orang yang berjihad dengan Allah katanya. Ya, orang yang berjihad ya, berperang ya. Ya, bisa Itu zaman dulu. Sekarang nggak ada yang berperang. Mungkin perang dunia maya mungkin kalau sekarang ya. Sosmed. Oh, mungkin untuk Mas Zulkarnain. Kenapa enggak nih? Nah, tadi kan ini, apakah mu'allaf ini termasuk dari orang yang berhak menerima zakat? Saya tanya dulu teman-teman. Kan tadi saya juga agak kebingungan ketika menjelaskan. Mungkin ada yang paham? Berhak. Nah, berhak ya? Iya, berhak. Jadi di sini kan kebijakannya Umar yang saya baca, atau mungkin saya kepotong ya. Tadi saya ngambilnya mungkin ada lanjutannya ya. Sebentar saya cek dulu. Mas, itu di surat apa nih? Atau bayat 60? Dalam atau bayat 60. Kenapa? Ada mu'allaf. Di dalam surah atau bayat 60 itu terdapat salah satu asnaf zakat itu ada mu'allaf. Oh ya, di Al-Quran ada berarti. Berarti nanti bertentangan antara perintah Umar sama ini. Oh, sama Al-Quran gitu. Ya. Baik. Ya kan? Baik. Umar tadi bilang kalau Baik, di sini ada tambahan dari Mas Al-Farabi ingin menyampaikan. Sedikit tambahan apa yang saya pernah pelajari gini ya. Kalau memang dalam ayat Al-Quran, mu'alaf itu salah satu orang yang berhak mendapat zakat. Kenapa sih? Para ulama mengatakan bahwasanya mu'alaf itu diberi zakat karena mereka dalam kondisi psikologi yang baru berpindah dari agama lain ke menjadi muslim. Dalam artian secara psikologi agar mereka lebih mendekatkan, lebih mencintai dan lebih dekat dengan Allah, lebih suka dengan Islam. Makanya diberi zakat dalam artian dimuliakan. Dalam artian lebih dekat
menjadi muslim yang kafah gitu. Lah, akan tetapi pada zaman Umar, mu'allaf yang sudah lama, mu'allaf yang sudah kaya, itu tetap mendapatkan zakat. Maka dari itu, Khalifah Umar bin Khattab menghapuskan bagi para mu'allaf yang sudah lama dan sudah kaya, bukan mu'allaf yang baru, begitu. Nah, terima kasih atas ziyadahnya yang sangat bagus ya. Mungkin ini sangat membantu untuk jawaban tadi dari siapa tadi yang bertanya? Mukhlisah ya. Jazakumullah khairan. Al-ijabah mumtazah, Masya Allah. Nah, baik, terima kasih. Jadi saya terbantu dari jawaban Mas Al-Farabi ya. Jadi seperti itu. Apa tadi? Jadi dihapuskannya zakat kepada mu'allaf itu bagi mu'allaf yang sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, yang sudah dekat dengan Allah. Oh, jiwanya sudah dekat dengan Allah katanya. Jadi sudah, bahasa kasarnya itu sudah kaya, sudah mampu, sudah Islam kafah. Sudah Islam secara seutuhnya, ya seperti itu ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator untuk kegiatan selanjutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaan sudah dijawab semua. Berhubung sekarang artinya sudah habis waktunya ya, cuman gimana Mas Hasan Syukur terkait dosennya, mau masuk atau enggak? Atau PJ-nya siapa, Mas? Mas Fikri. Mungkin yang mau istirahat boleh leave dari Zoom. Mungkin sudah banyak yang capek ya. Istirahat, isoma. Kailulah. Iya, beliau cuma nyuruh presentasi. Oke. Berarti beliau nggak mesti masuk, yang penting presentasi berjalan, Fik. Oke, siap. Berarti kita cukup sampai di sini. Udah banyak keluar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.